Nabi Musa sama Nabi Khidir kan pernah ya. Nabi Musa itu pernah belajar kepada Nabi Khidir, boleh ndak aku belajar kepadamu wahai Nabi Khidir? Kata Nabi Khidir, jangan, kamu ndak kuat sama ilmuku, karena ilmuku itu ilmu, jauh, ilmumu itu ilmu dekat. Kamu cukup belajar ilmu dekat, ilmu yang nyata, ilmu yang nampak mata. Kamu tidak cocok belajar sama aku karena ilmuku itu ilmu yang tidak nampak mata, ilmu yang jauh, ilmu kasyaf, ilmu yang jauh terbuka. Kata Nabi Musa, bisalah aku ini kan Nabi. Nggak bisa, bisa, pokoknya aku pengen belajar. Ya udah, kalau belajar sama aku, tolong apapun yang aku kerjakan kamu tidak usah bertanya. Salah satunya diantaranya adalah ada anak kecil yang sedang main gundo, malah langsung dipenggal kepalanya sama Nabi Khidir. Langsung Nabi Musa tidak kuat, langsung Nabi Musa nanya, apa maksudnya? Ini kan anak kecil, kenapa anak kecil bisa langsung kamu bunuh anak kecil? Jawabannya Nabi Khidir apa? Anak ini besok kalau waktu dewasanya akan menjadi anak yang durhaka kepada Allah. Daripada nanti dianya gede durhaka sama Allah, mending kecilnya dimatiin saja. Paham ya? Mending kecilnya ini. Makanya tadi disampaikan, ilmu saya itu ilmu kasyaf, ilmu jauh. Ilmu kamu itu ilmu yang kasat mata, yang nampak ya. Makanya ada orang yang punya sifat kasyaf, ada orang yang punya sifat ilmunya ilmu nazar, ilmu yang nampak mata sekarang. Ada orang yang punya ilmu yang ilmunya itu 10 tahun, 100 tahun yang akan datang. Nah, makanya kita pun juga tidak boleh gampang menyalahkan orang, takutnya orang itu kasyaf, kan kita tidak tahu. Apakah ada di Indonesia? Ya banyak, ya ada. Kekasih Allah itu kan banyak ya. Kekasih Allah itu kan banyak. Sama seperti ceritanya itu. Nah, jadi intinya siapapun orangnya, jika ia belum mukallaf meninggal dunia, jaminannya surga. Maka berbahagialah bagi orang tua yang punya anak kecil meninggal dunia dan dia ihtisab, dia ikhlas menerima. Itu yang paling penting, dia ikhlas menerima. Lalu bagaimana dengan orang non-muslim? Kalau anaknya meninggal dunia dan dia pun ikhlas menerima, dia ihtisab, dia ikhlas menerimanya, apakah dia juga nanti layak masuk surga? Ya tidak. Kenapa kok nggak layak masuk surga? Karena dia tidak daftar. Karena dia tidak daftar masuk surga. Orang masuk surga itu kudu daftar dulu. Masa sih? Iya, kudu daftar. Kamu juga kudu daftar dulu. Kalau kamu tidak daftar, kamu tidak bisa masuk surga. Harus daftar. Nah, cara daftarnya bagaimana? Cara daftarnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu cara daftarnya. Makanya saya pernah menyampaikan sama halnya seperti ada orang pinter sekali, tapi orang itu tidak pernah daftar sekolah. Apakah dia bisa naik kelas, dapat ijazah walaupun pinter? Ya tidak bisa, tidak daftar kok. Daftar dulu. Ada orang non-muslim, rajin dianya sedekah, rajin baik sama orang, sedekahnya rajin, baik sama orang, kemudian tawakalnya kuat terhadap Tuhannya, ya, dia baik sekali sama orang. Apakah jaminannya dianya surga? Ya kalau dianya tidak daftar ya tidak bisa, ya kudu daftar dulu. Daftarnya apa? 2 kalimat syahadat. Lalu anak kecil itu kok bisa jaminannya surga? Padahal dia kan orang tuanya non-muslim, karena ketika anak di dalam perut ibunya itu sudah ditanya sama malaikat, siapa Tuhanmu? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kan begitu dalam firman Allah Ta'ala. Alastu birabbikum? Apakah kamu tahu siapa Tuhan kamu? Apakah benar Tuhan kamu itu Allah? Qalu bala syahidna. Iya, aku menyaksikan kalau Tuhan saya itu adalah Allah. Siapapun orangnya, dalam rahim ibunya itu sudah ditanya sama malaikat, siapa Tuhanmu? Apakah Tuhanmu itu Allah? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Iya. Bala, nggih. Bala itu artinya ya. Ya, jadi bala itu bahasa iya halus. Kalau bahasa iya kasar itu kan na'am. Na'am itu kan bahasa iya kasar. Bala itu nggih, iya malaikat. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan Tuhan saya itu Allah. Lah, ketika anak tersebut keluar, berarti jatuhnya anak itu apa?
Anak itu adalah anak yang sudah pernah bersaksi Tuhannya adalah Allah. Plus dikuatkan dengan hadis rufi al-qalamu an salasatin tadi. Jadi pasti anak itu tidak punya dosa. Dan dia sama seperti kita. Nah, setelah mereka ihtilam, mereka sudah baligh mukallaf, berarti otaknya kan sudah mulai encer nih, sudah mulai pinter. Mestinya digunakan untuk mencari siapakah hakikat Tuhanku. Jangan gampang ikut orang tuanya, mestinya. Nah, cuman kan itu tergantung hidayah ya. Makanya bersyukur kita semuanya ini bisa mengikuti jalan yang benar ya. Semoga sampai meninggal dunia, berarti kita ini dapat hidayah dari Allah. Sementara kadang-kadang lingkungan kita ini kurang baik, tapi kita bisa ditakdirkan menjadi orang baik. Kadang-kadang lingkungan kita ini kan kadang orang tidak baik ya. Tetangga kita maaf jarang yang sholat, orang tua kita pun juga sama seperti itu, bibi-bibi kita semuanya sama, tapi kita diarahkan sama Allah Ta'ala ke jalan yang benar. Ini kan hidayah namanya ya. Hidayah Allah itu akan diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, siapapun orangnya. Makanya jadi orang tidak boleh pesimis. Siapapun orangnya berhak mendapat hidayah Gusti Allah, berhak ya. Kalau soalnya kita ini dikasih pikiran, layak untuk kita gunakan berpikir yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata siapa Abul Hasanil Madain, Qala, berkata siapa Abul Hasanil Madain, dakhala telah masuk Umar bin Abdul Aziz, siapa Umar bin Abdul Aziz ala ibnihi, atas putranya. Apa ini? Waja'ahu faqala, ala ibnihi, atas putranya, fi wajahihi, pada waktu sakitnya ibnih, fi wajahihi, pada waktu sakitnya ibnih. Faqala, lalu berkata siapa Umar bin Abdul Aziz, ya bunayya, wahai anakku, kaifa, bagaimana tajidka, menemukan siapa aku, tajidka, menemukan siapa kamu. Qala, berkata siapa ibnin, ajidu, menemukan siapa aku ni kepada ajidu, menemukan siapa aku ni kepada diriku, fil haqqi, dalam kebenaran. Qala, berkata siapa Umar bin Abdul Aziz, ya bunayya, wahai anakku, li antakuna fi mizani ahabbu ilayya min an akuna fi mizanik. Li antakuna, supaya ada siapa kamu, fi mizani, dalam timbangan amalku itu, ahabbu, lebih aku cintai, ilayya, menurut aku, min an akuna, daripada ada siapa aku, fi mizanika, dalam timbanganmu. Faqala, lalu berkata siapa ibnun, ya abati, wahai bapakku, la ayyakuna, wahai bapakku, li ayyakuna, bermula sungguhnya ada apa perkara tuhibbu, yang mencintai siapa engkau, ahabbu, itu aku cintai, ilayya, menurutku, min an ayyakuna, daripada ada apa perkara ahabbu, itu aku cintai. Wa an Juwairiyah bin Asma an ammihi anna ikhwatan thalathah, anna ikhwatan, sesungguhnya saudara perempuan, thalathatan, yang 3, itu syahidu, mati syahid, itu wafat syahid, siapa thalathatan, yaumatusturo, pada perang Tustur, yaumatusturo, pada perang Tustur, fastushhidu, lalu mati syahid, meninggal dunia dalam keadaan syahid, siapa thalathah. Fakharajat, lalu keluar siapa umuhum, siapa ibunya mereka, yauman, pada suatu hari, ila suqi, menuju pasar, li ba'di sya'niha, karena sebagian kebutuhannya faltaqo, lalu bertemu, faltaqo, lalu menjemput, kepada atau bertemu kepada rajulun, siapa seseorang laki-laki, hadaratustura, yang mengikuti atau yang hadir, hadara, yang hadir atau yang mengikuti siapa rajul, tusturo, akan perang Tustur. Fa'arafat, lalu memberitahu
Fa'arafat lalu memberitahu siapa siapa tadi hu kepadanya rajul. Fasalat lalu bertanya siapa hu kepadanya rajul an umuri buniha dari perkara anak-anaknya. Faqala lalu menjawab siapa rajul ustushhidu telah meninggal dunia siapa putra-putrinya tadi. Faqalat lalu berkata siapa muqbilina au mudbirina dalam keadaan berhadapan dengan musuh, au mudbirina atau dalam keadaan lari dari musuh. Qala menjawab siapa rajul muqbilina dalam keadaan menghadapi musuh. Qalat lalu berkata siapa alhamdulillah nalul fauza. Alhamdulillah bermula segala pujian itu lillahi milik Allah. Nalu memperoleh siapa mereka al-fauza akan keberuntungan. Wahatu dan menjaga siapa mereka az-zimara. Wazada wahadu dan menjaga siapa mereka az-zimara akan ahli, al-zimara akan keluarganya, binafsi dengan diriku, hum bermula mereka, wa abi dan bapakku, wa ummi dan ibuku. Qultu lalu aku berkata az-zimaru bermula lafal az-zimar itu bikasri dzali itu dengan dikasrah huruf dzalnya zi al-mu'jamati yang bertitik satu zi. Wa hum bermula az-zimar itu ahlur rajuli itu keluarganya laki-laki, wa ghairuhum dan selain mereka ahlun mimma dari sesuatu, mimma dari perkara yahiku yang menghkai, yahiku yang wajib alaihi atasnya rajul, apa ayuhmihi apa menjaga siapa rajulhu kepadanya ahlun. Wa qaluha dan bermula ucapannya hatu maksudnya lafal hatu ay hafizu wa ra'u. Ay hafidhu maksudnya telah menjaga siapa mereka, wara'u dan maksudnya telah menjaga siapa mereka. Wa mata Ibnul Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu fansyada. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan oleh Abul Hasan Al-Madain.